Majid dengan NIM 151423105 dari kelas 6E jurusan PGSD. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan tentang soal beserta jawabannya untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pemecahan masalah matematika dengan dosen pengampu Ibu Krisna Latif, SPD, MPD. Baik, langsung saja pada videonya, silakan disimak dengan baik-baik. Baik, langsung saja pada soal pertama, yakni suhu di sebuah daerah pada pukul 6 adalah minus 4 derajat. Pada siang hari, suhu naik 11 derajat Celcius. Menjelang malam, suhu turun 8 derajat Celcius. Pada tengah malam, suhu turun lagi 3 derajat Celcius. Berapa suhu daerah tersebut pada tengah malam? Oke, jadi langsung saja pada jawabannya. Yang pertama-tama kita mencari diketahui pada soal. Yang diketahui itu ada suhu di sebuah daerah pada pukul 6 pagi minus 4 derajat. Jadi suhu awal itu sama dengan minus 4 derajat. Kemudian pada siang hari suhu naik 11 derajat Celcius. Kemudian suhu naik siang hari 11 derajat Celcius. Kemudian menjelang malam suhu turun 8 derajat Celcius. Jadi suhu turun lagi yakni 8 derajat Celcius. Kemudian pada tengah malam suhu turun lagi 3 derajat Celcius. Kemudian pada tengah malam suhu turun lagi pada 3 derajat Celcius. Nah, itu merupakan yang diketahui dalam soal. Kemudian kita akan mencari apa yang ditanya dalam soal, yakni berapa suhu daerah pada tengah malam. Oke, jadi kita sudah dapat informasi diketahui, kemudian apa yang ditanyakan. Nah, selanjutnya kita akan membuat strategi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi selanjutnya itu strategi. Nah, dilihat dari soal, jadi ada kenaikan kemudian turun suhu lagi. Jadi strategi yang akan kita gunakan di sini yaitu menggunakan operasi bilangan bulat secara bertahap sesuai perubahan suhu. Strategi ini dipilih karena dalam soal ini menggunakan operasi bilangan bulat naik dan turunnya suhu. Jadi di sini kita menggunakan strategi operasi bilangan bulat. Kemudian kita sudah menentukan strategi. Selanjutnya kita akan melaksanakan strategi tersebut, yaitu penyelesaian.
Jadi yang pertama yaitu kita kan di sini menggunakan strategi operasi bilangan bulat secara bertahap. Nah, jadi yang pertama kita tulis itu suhu awal. Suhu awal yakni sama dengan minus 4 derajat Celcius. Kemudian suhu naik siang hari. Jadi suhu naik 11 derajat Celcius. Jadi kalau suhu naik artinya kita tambah atau operasinya menjadi tambah. Jadi suhu awal ditambah dengan suhu naik yakni 11 derajat Celcius. Jadi minus 4 derajat minus 4 ditambah dengan 11. Oke, jadi di sini minus 4 ditambah 11. Jadi misalnya kita punya utang 4.000, kemudian kita punya uang 11.000. Jadi ketika kita bayar utang 4.000, jadi kembalian dari 11 itu berapa? 11 kurang 4 sama dengan 7. Jadi kembalian uang kita masih 7. Ini pemisalan untuk bilangan positif maupun bilangan negatif. Kemudian di soal suhu turun lagi. Jadi suhu turun 8 derajat. Jadi hasil yang di sini 7 dikurang suhu turun 8 derajat, artinya 7 kurang 8 sama dengan oke, baik. Jadi di sini 7 kurang 8. Misalnya kita punya uang 7.000, kemudian kita mau membeli barang atau sesuatu yang harganya 8.000. Jadi ketika kita membeli harga 8.000, uang kita cuma 7.000, jadi artinya minus 1. Jadi 7 kurang 8 yaitu minus 1. Kemudian di soal suhu turun lagi suhu turun lagi yaitu 3 derajat Celcius. Suhu turun 3 derajat Celcius. Nah, jadi di sini kan minus 1, jadi kita tulis minus 1 dikurang 3 derajat Celcius sama dengan, jadi minus 1 dikurang 3, yaitu misalnya kita mempunyai utang 1 atau 1.000. Kemudian utang kita ditambah lagi dengan 3.000. Jadi total utang kita berapa? 4.000. Jadi di sini total utang kita yaitu minus 4, yaitu 4.000. Jadi suhu daerah pada tengah malam adalah minus 4 derajat Celcius. Nah, kenapa kita mendapatkan minus 4 derajat Celcius? Karena kita sudah mengoperasikan bilangan bulat secara bertahap sesuai dengan soal yang ada. Jadi pertama kita menentukan suhu awal itu ada minus 4 derajat, kemudian di soal suhu naik lagi 11 derajat, jadi minus 4 tambah 11 sama dengan 7, kemudian suhu turun lagi artinya dikurang, jadi positif 7 dikurang 8 sama dengan minus 1, kemudian suhu turun lagi 3 derajat Celcius, kemudian minus 1 dikurang 3 artinya minus 4, jadi suhu daerah pada tengah malam adalah minus 4 derajat Celcius. Oke, jadi sampai sini hasil akhir dari jawaban soal tersebut. Terus sudah dicek kembali bagaimana kenapa bisa mendapatkan hasil minus 4 derajat Celcius. Jadi analisis kesalahan konseptual itu yang pertama, siswa belum memahami
konsep bilangan bulat negatif. Jadi siswa sulit mengoperasikan atau menambahkan atau mengurangi bilangan negatif. Kemudian siswa bingung antara tanda negatif dan operasi pengurangan seperti yang saya kerjakan tadi. Kemudian siswa tidak memahami bahwa suhu turun berarti dikurangkan. Jadi di sini kan memakai strategi operasi bilangan bulat secara bertahap. Jadi sesuai dengan soal, kalau suhu naik artinya tambah, kemudian kalau suhu turun artinya kurang. Kemudian analisis kesalahan prosedural, yaitu di sini siswa salah menghitung operasi bilangan bulat. Yang kedua, menulis 7 kurang 8 menjadi positif 1. Tapi yang sebenarnya 7 kurang 8 itu artinya negatif 1. Kemudian tidak memperhatikan tanda negatif. Nah, kemudian tindak lanjut pembelajaran. Nah, di sini guru dapat menggunakan garis bilangan untuk membantu siswa memahami operasi bilangan bulat. Contohnya garis bilangan contohnya garis bilangan kita akan melakukan operasi ini, yaitu minus 1. Minus 1 di sini kan, minus 1, kemudian dikurang 3. Dikurang berarti ke kiri. Kalau ditambah berarti ke kanan. Jadi minus 1 dikurang 3, kita hitung 1, 2, 3, berhentinya di negatif 4. Jadi jawabannya sudah benar, negatif 4. Jadi guru bisa melakukan garis bilangan atau menggunakan garis bilangan agar siswa dapat memahami bagaimana operasi bilangan bulat, yaitu menggunakan bilangan negatif maupun bilangan positif. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, yakni ibu memberi 3/4 kg gula. Ibu menggunakan 1 kg gula untuk membuat kue. Setelah itu, ibu membeli lagi 1/2 kg gula. Berapa kilogram gula yang dimiliki ibu sekarang? Oke, langsung saja kita jawab. Nah, langkah pertama itu kita mencari yang diketahui. Yang diketahui di dalam soal itu yang pertama, ibu memiliki 3/4 kg gula. Ibu memiliki 3/4 kg gula. Kemudian ibu menggunakan 1/3 kg gula. Ibu menggunakan 1/3 kg gula. Kemudian setelah itu ibu membeli lagi 1/2 kg gula. Ibu membeli lagi 1/2 kg gula. Nah, setelah kita mendapatkan informasi yang diketahui pada soal, kemudian kita mencari yang ditanya. Nah, dalam soal yang ditanya yaitu berapa kilogram gula yang dimiliki ibu sekarang. Nah, setelah kita
menulis apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanya. Selanjutnya kita menentukan strategi untuk menjawab soal tersebut. Baik, di sini saya menggunakan strategi yakni mengurangkan gula awal, kemudian menambahkan gula yang dibeli. Kemudian strategi ini dipilih karena di dalam soal mendapatkan operasi pengurangan dan penjumlahan pecahan. Jadi kita akan menggunakan pengurangan dan penjumlahan pecahan. Nah, setelah kita tahu strateginya, kemudian di sini kita akan menyelesaikan atau menjawab soal tersebut, yaitu penyelesaian. Nah, yang pertama, gula awal dikurang gula yang digunakan. Nah, gula awal di sini yaitu 3/4 kg. 3/4 kg dikurang, yakni gula yang digunakan itu 1/3 kg. 1/3. Nah, di sini kita menggunakan pengurangan pecahan. Jadi kita tidak bisa langsung mengurangkan, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Nah, kita mencari KPK dari 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 yakni 12. Karena 12 bisa dibagi 4, begitu juga 12 bisa dibagi 3. Jadi 12 bagi 4 yaitu 3. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian dikurang 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi di sini penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung bisa kurangkan. 9 kurang 4 sama dengan 5. 5/12. Kemudian setelah gula awal dan gula yang digunakan dikurangkan, kemudian kita tambahkan gula yang dibeli. Nah, hasilnya ini kan 5/12, kita tulis lagi 5/12 ditambah, kan ditambahkan jadi operasinya tambah. Kemudian yang dibeli itu yaitu 1/2 kg gula, jadi kita tambah dengan 1/2 dengan. Jadi di sini penyebutnya juga belum sama, jadi kita akan menyamakan penyebutnya. Kita di sini mengambil 12 karena KPK dari 2 dan 12 yaitu 12. Kita langsung tulis 12, kemudian 12 bagi 12 sama dengan 1, 1 kali 5 sama dengan 5. Ditambah 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 6. Sama dengan 5 tambah 6 sama dengan 11. Jadi hasilnya 11/12. Jadi gula yang dimiliki ibu sekarang jadi gula yang ibu miliki sekarang adalah hasilnya 11/12 kg. 11/12 kg gula. Nah, jadi
mengoperasikan, yang pertama kita mengurangkan gula awal, kemudian gula yang digunakan, kemudian kita tambahkan gula yang dibeli. Jadi hasilnya yaitu 11/12. Jadi gula yang ibu miliki sekarang adalah 11/12 kg gula. Kemudian analisis konseptual. Di sini siswa belum memahami cara menyamakan penyebut seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Sebelum kita mengurangi atau menambah, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Kemudian siswa bingung kapan menggunakan pengurangan dan penjumlahan. Artinya tidak langsung dikurangkan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Analisis kesalahan prosedural yaitu salah menentukan KPK penyebut, yaitu seperti tadi yang saya sudah jelaskan, yakni kita mencari KPK dari penyebut agar bisa kita tambahkan, kemudian jangan langsung ditambah, terlebih dahulu kita mencari KPK dari penyebut tersebut. Kemudian salah menjumlahkan terbilang. Ini salah menjumlahkan terbilang. Jadi misalnya sudah kita samakan penyebut, kemudian langsung ditambahkan misalnya 5 tambah 1. Itu kan belum sama penyebutnya, jadi kita harus samakan dulu, kemudian apa yang dibagi dengan penyebut harus dikali dengan apa hasil yang dikali dari penyebut harus dikali dengan pembilang. Jadi nanti di sini akan kita tambah, jangan langsung ditambahkan di sini pembilangnya. Oke, selanjutnya tindak lanjut pembelajaran. Guru dapat menggunakan gambar potongan kue atau blok pecahan untuk memperjelas konsep pecahan senilai dan operasi pecahan. Baik, langsung saja kita masuk pada soal yang ketiga, yakni hitunglah hasil operasi berikut, yakni 72 bahagi dalam kurung 6/3 kali 4 kurang 10 sama dengan titik-titik. Dengan berapa? Oke, kita langsung jawab. Yang pertama kita akan mencari diketahui pada soal. Nah, diketahui yaitu di sini kan yaitu operasi hitung campuran. Yakni 72 bahagi dalam kurung 6/3 kali 4 kurang 10. Kemudian yang ditanya di dalam soal, itu hitunglah hasil operasi tersebut. Hitunglah hasil operasi tersebut. Kemudian setelah kita menuliskan diketahui dan ditanya, kita akan melakukan strategi apa yang akan kita gunakan untuk menjawab soal tersebut. Strategi. Kemudian setelah kita menuliskan diketahui dan ditanya, kita akan menentukan strategi apa yang kita akan pakai. Jadi di sini saya menggunakan strategi, yaitu menggunakan aturan operasi hitung campuran dengan mendahulukan operasi dalam kurung. Strategi ini dipilih karena soal menggunakan operasi hitung campuran yang harus diselesaikan sesuai dengan urutan operasi. Jadi di sini kita menggunakan aturan operasi hitung campuran.
mendahulukan dalam kurung. Nah, setelah kita dapat strateginya, kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian atau pengerjaannya. Nah, di sini kan kita akan menggunakan aturan operasi hitung campuran, yaitu mendahulukan dalam kurung. 2 bagi 6 tambah 3 kali 4 kurang 10 sama dengan. Nah, di sini kita akan mendahulukan yang dalam kurung. Jadi kita tulis ulang 72 bagi 6 tambah 3 yaitu 9 kali 4 kurang 10. Jadi hasilnya ini kemudian bagi ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 72 9 kali 4 kurang 10. Nah, kita dahulukan yaitu pembagian. 72 bagi 9 yaitu 8. Yaitu 8 kali 4 kurang 10. Nah, kemudian kita dahulukan yaitu perkalian sebelum pengurangan. Kita dahulukan perkalian 8 kali 4 sama dengan 32 kurang 10. 32 kurang 10 sama dengan 22. Jadi hasil operasi hitung tersebut adalah 22. Nah, mengapa 22? Karena kita dahulukan dalam kurung, kemudian pembagian kita ubah menjadi pecahan, yaitu 72 per 9 itu 72 per 9 yaitu 8. Kemudian setelah pembagian kita lakukan operasi perkalian, yaitu 8 kali 4 sama dengan 32. Nah, yang terakhir yaitu operasi pengurangan, 32 kurang 10 sama dengan 22. Nah, jadi hasil operasi hitung tersebut adalah 52. Analisis kesalahan konseptual. Di sini siswa belum memahami aturan operasi hitung campuran. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mendahulukan yang di dalam kurung, kemudian bagi, kemudian kali, setelah itu penjumlahan atau pengurangan. Kemudian siswa tidak mendahulukan operasi dalam kurung. Kemudian siswa bingung menentukan urutan operasi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mendahulukan dalam kurung. Kemudian analisis prosedural. Di sini salah menghitung operasi dalam kurung. Misalnya di dalam kurung ini siswa salah menghitung operasi. Kemudian salah menghitung pembagian. Misalnya siswa salah menghitung hasil pembagian, kemudian melakukan pengurangan sebelum perkalian. Jadi kita dahulukan perkalian dulu, kemudian pengurangan. Jadi situ siswa akan melakukan kesalahan prosedural. Siswa akan terlebih dahulu melakukan pengurangan, kemudian perkalian. Kemudian tindak lanjut pembelajaran. Guru dapat memberikan latihan operasi hitung campuran secara bertahap dan menggunakan warna atau tanda untuk menunjukkan urutan operasi hitung. Oke, baik, selanjutnya yaitu soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Jadi soalnya yaitu data tinggi badan 7 siswa adalah 130 cm, 125 cm, 140 cm, 135, 128, 132, dan 138 cm. Tentukan
median tinggi badan siswa? Oke, kita langsung jawab. Yang pertama-tama yaitu kita mencari apa yang diketahui di dalam soal. Nah, yang diketahui di dalam soal yaitu data tinggi badan siswa. Data tinggi badan siswa. Data tinggi badan siswa ada 130 cm, ada 125 cm, ada 140 cm, ada 135 cm, ada 128 cm, ada 132 cm, ada 138 cm. Nah, setelah kita tulis apa yang diketahui, kemudian kita akan mencari apa yang ditanya. Nah, apa yang ditanyakan dalam soal yakni menentukan median tinggi badan siswa. Nah, setelah kita mengetahui apa yang ditanya, kemudian kita akan menentukan strategi apa yang kita pakai. Jadi strategi. Nah, di strategi ini kita akan menggunakan yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga ke terbesar, kemudian menentukan nilai tengah. Nah, strategi ini dipilih karena median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Nah, yang pertama kita mengurutkan data terlebih dahulu, kemudian data yang diurutkan itu berdasarkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian kita akan menentukan nilai tengah dari data tersebut. Oke, jadi kita akan mengurutkan strateginya itu mengurutkan data terlebih dahulu. Data terkecil ke terbesar, kemudian mencari nilai tengah atau median. Oke, jadi strategi yang kita gunakan yaitu menggunakan data terkecil sampai terbesar, kemudian mencari nilai tengah atau median. Kemudian penyelesaiannya. Yang pertama kita mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi di sini kita lihat data dari yang terkecil itu 125, kemudian 128, kemudian 130, kemudian 132, kemudian 135, kemudian 138, kemudian 140. Nah, datanya sudah kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kita hitung dulu apakah data tersebut sudah benar-benar pas atau ada yang kurang. Nah, di sini kan datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di situ ada 7. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, datanya sudah pas. Selanjutnya kita menentukan posisi median atau nilai tengah. Jadi kita tulis dulu jumlah datanya ada 7. 7. Kemudian rumus mencari median. Rumus median yaitu N tambah 1 per 2. Jadi N itu adalah jumlah data,
Jumlah data di sini adalah 7, jadi kita langsung masukkan saja. 7 tambah 1 per 2. 7 tambah 1 sama dengan 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. Oke, jadi data median itu berada pada data yang keempat. Kita hitung saja 1, 2, 3, 4. Jadi di sini adalah mediannya atau nilai tengah. Jadi itu rumus mencari median, yaitu hasilnya di sini kan 4. Jadi urutan data yang keempat 1, 2, 3, 4. Jadi nilai median tinggi badan siswa adalah, data yang keempat adalah 132 cm. Oke, jadi itulah hasilnya, yaitu median tinggi badan siswa yaitu adalah 132 cm, karena kita sudah mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, kemudian menentukan median itu menggunakan rumus. Kemudian analisis kesalahan konseptual. Di sini siswa baru memahami pengertian median. Kemudian siswa tidak mengetahui bahwa data harus diurutkan terlebih dahulu, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian siswa bingung membedakan median dengan rata-rata. Jadi ada rumus median, kemudian ada rumus rata-rata. Jadi siswa bingung menentukan median dan rata-rata. Kemudian analisis prosedural. Jadi di sini salah mengurutkan data, kemudian salah menentukan posisi median. Kalau data belum diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, bisa jadi akan salah menentukan posisi median. Kemudian salah menghitung jumlah data. Kemudian tindak lanjut pembelajaran. Di sini guru dapat memberikan latihan mengurutkan data dan menentukan median menggunakan data sederhana dalam kehidupan sehari-hari agar siswa lebih memahami konsep median. Baik, itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.